Shalom semuanya. Hari ini apa kabarnya semuanya? Kita bisa lewati bersama Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Bapak, terima kasih pagi hari ini Bapak, kami mengucap syukur di hadapan-Nya Bapak. Terus hadirannya hadapan-Nya Bapak. Hanya Engkau disembah. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau satu-satunya Bapak. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Hanya Engkau yang sempurna bagi setiap kami. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari-Ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku berada sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu
satu-satunya buka jalan bagi setiap kami ya Bapa. Pun ada masalah ya Tuhan. Engkau sungguh baik ya Bapa. Engkau selalu bahagia kami ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita silakan duduk semuanya.
Kita harus bersyukur kepadanya. Amin.
mencium kami di hadirat-Mu. Kami mau terduduk diam di hadapan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu, Bapa. Biarlah kami menghargai masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Berikan kami akal budi yang baru. Dan dalam nama Yesus Kristus, setiap roh di ruangan itu dalam hadirat Allah, malaikat-Mu berkeliling sekeliling bangunan ini. Kuasa Roh-Mu yang hidup membakar hati kami, agar kami haus dan lapar mencari Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu menyerahkan pengabaran firman-Mu itu ke dalam kuasa tangan-Mu. Bekerjalah Engkau. Ini kami setiap jemaat-jemaat-Mu, anak-anak kesayangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami, waktu kami, hidup kami untuk dibaharui oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kita yang siap bersama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini semuanya? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tunggu satu keuntungan dan satu keberuntungan bagi kita kalau kita bisa hadir kembali untuk beribadah di hari ini. Bukan satu keuntungan secara materi, tetapi keuntungan secara berkat rohani, berkat surgawi. Amin. Kiranya waktu yang singkat ini kita pergunakan dengan baik. Tolong HP disimpan, pikiran difokuskan dengan menghargai firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang pilihan hidup dewasa secara rohani. Ada banyak orang hari-hari ini, kalau saya dengar kabar, kemurtadan bertambah, pertobatan juga bertambah. Ada kemurtadan yang meningkat di Indonesia, tapi pertobatan juga meningkat. Kita ada di mana? Ada yang berlari dengan demikian rupa kepada panggilan surgawi, melayani dengan begitu sungguh, tetapi ada biasa-biasa saja. Pilihan itu ada di tangan kita, tetapi kedewasaan itu akan membawa keuntungan dan keberuntungan bagi setiap kita. Kedewasaan secara rohani memberikan kita otoritas maupun prioritas dan juga kapasitas. Orang yang secara rohaninya dewasa, dia akan memperoleh kapasitas, otoritas dan juga prioritas dari Allah. Apa itu kapasitas? Kesempatan untuk melakukan dengan power-nya. Apa itu otoritas? Menunjukkan kuasa Tuhan, punya kepemimpinan yang datang dari Tuhan. Dan tentu harus ada integritas, harus ada pertanggungjawaban di dalam setiap kita. Hari ini firman Tuhan berkata, pilihan hidup dewasa secara rohani. Pilihan itu berbicara siapa yang mau. Kalau anak kecil, ketika saya main sama cucu saya, anak kecil itu nggak tahu apa-apa. Susu, ya, susu, ya kan? Lagi periksa, ternyata pampasnya basah. Dia hanya berpikir, bertindak sesuai dengan apa yang dia rasakan. Itu anak-anak, ya, itu anak-anak. Saya rasa di ruangan ini sudah tidak ada anak-anak bayi-bayi rohani kecuali Pak Musri, ya. Yang lainnya semua sudah Kristen lama, ya. Pak Musri lah satu-satunya bayi rohani di tempat ini karena baru, ya. Tetapi orang dewasa, dia punya cara berpikir yang berbeda dari anak kecil. Orang dewasa ini mendapat kepercayaan. Orang dewasa mendapat prioritas.
Itu secara fisik. Tapi secara rohani, kita harus tahu orang yang dewasa secara rohani sebenarnya dia sudah melekat dengan Tuhan. Dia sudah semakin serupa dengan Tuhan. Karena kan Tuhan bilang kalau bayi-bayi rohani itu minumnya susu. Tetapi kalau yang sudah dewasa rohani makanan keras. Makanan keras. Orang yang hatinya siap ditegur, siap dibersihkan, siap untuk dipimpin, siap untuk dibentuk dan berubah. Itu orang dewasa. Orang yang dewasa secara rohani tidak juga tergantung berapa lama dia jadi orang Kristen. Ada orang Kristen 10 tahun, 20 tahun, tetapi cara berpikirnya masih anak. Dia belum memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Dia belum mengejar keuntungan-keuntungan di dalam Tuhan. Dia masih hidup dengan kekuatannya. Dia masih mau hidup dengan akal budinya. Dia masih suka dengan egonya. Dia masih suka dengan keinginannya. Itu orang yang masih anak-anak. Walaupun 10-20 tahun dia menjadi orang Kristen. Tetapi orang yang dewasa secara rohani, dia makan firman Tuhan. Yes, oh firman bilang begini, ini boleh, ini tak boleh. Langsung dia ikuti. Dia kerjakan. Dia menjadi pelaku firman. Dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia mencari Tuhan dengan begitu haus dan laparnya. Dia rindu selalu melakukan apa yang Tuhan mau, supaya dia semakin serupa dengan Bapaknya. Karena hanya orang yang serupa dengan Bapaknya, dia bisa ngobrol dengan Bapaknya. Tapi kalau anak masih anak-anak, Bapaknya bilang gini, anak baik ya, ngomong apa nggak ngerti. Tapi kalau anak yang sudah dewasa, itu adalah rekan, sahabat, teman bicara Bapaknya. Demikian juga kita. Kita akan mengerti apa yang Tuhan mau. Kita akan peka apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita ini tidak sia-sia. Tidak buang banyak waktu terbuang dengan begitu saja. Terus bergulir dia di dalam satu lingkaran setan yang dibuatnya sendiri, yang dipilihnya sendiri. Begitu terus. Masalah tidak ada habis-habisnya. Terus ribut sana sini. Terus saja ada masalah. Terus saja ada percekcokan, pertikaian, dan kesalahpahaman dan lain semuanya yang bersifat hawa nafsu. Terus jatuh dalam kelemahan. Lingkaran setan ini tidak diputuskan, tetapi disukai. Banyak. Ada lingkaran setan dalam hidup kita. Kalau orang dewasa itu dia tahu. Oh, lingkaran setan saya. Contoh. Kadang saya kan suka scroll. Lingkaran setan saya itu. Kita Roh Kudus bilang, nah, berapa banyak lagi waktu itu habisin? Oh ya, langsung taruh handphone saya. Di oma Cencen sering di rumah itu sering lihat. Ya, bagaimana kami menggunakan handphone? Ketika lingkaran setan itu, contoh kesibukan yang begitu padat, yang membuat kita tidak ada waktu untuk diam di kaki Tuhan, sehingga hati kita nggak tenang, nggak punya rasa aman. Kita harus putuskan. Lingkaran setan yang lainnya apalagi? Kekhawatiran. Orang yang kanak-kanak rohaninya biasanya cenderung bodoh cara berpikirnya. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya, bukan kata gembala. Orang yang menyukai manusia lamanya, gaya hidupnya sendiri, tidak mau dengar-dengaran akan Tuhan, maka lingkaran setan itu akan banyak. Jatuh lagi, judi lagi, berzina lagi, pornografi lagi. Lalu datang Tuhan hari Minggu minta ampun, balik rumah gitu lagi. Jadi kapan mau dewasa? Gak ada bayi-bayi rohani di surga. Di surga yang ada orang-orang yang dewasa secara rohani. Jangan kita menanti-nantikan Tuhan.
kita tidak mau dewasa secara rohani. Jangan kita cuma bilang, pakaianku kotor Tuhan. Aduh ini pakaianku kotor, gak enak nih mau keluar mau pakai baju kotor, gak enak dilihat orang-orang. Dibilang jorok, kita bisa pergi bawa ke laundry, kita bisa rendam pakai baiklin biar dia putih, biar dia bersih pakaiannya. Tetapi rohani yang kotor dalam hati ini, siapa yang peduli? Kita berjaga-jaga saat ini. Kita sedang berjaga-jaga, bukan sedang toleransi dan semakin serupa dengan dunia ini. Kita harus membawa hidup kita ini, diri kita ini, hanya untuk kepentingan Allah saja. Bukan bagaimana saya besok, bukan bagaimana siapa gembalanya, bukan bagaimana waktunya cocok gak saya ibadah. Kita sebagai anak Tuhan, yang terpenting harus kita fokus cuma pekerjaan Tuhan. Karena Dia memanggil kita, Dia mengangkat kita berharga, Dia begitu mengasihi kita. Berfungsikah keselamatan yang kita terima dalam hidup ini? Berfungsikah waktu-waktu yang masih Tuhan kasih? Jangan mencintai kedagingan. Orang yang mencintai kelemahannya, Tuhan, aku gak sempurna, jatuh bangun, jatuh lagi. Itu anak-anak. Orang yang dewasa, dia jijik dengan kelemahan. Dia jijik dan meninggalkan itu. Dia tidak akan mau mengambilnya lagi. Dia tidak akan kembali ke situ lagi. Kalaupun jatuh kelemahannya dalam kelemahanku, kuasamu nyata, kata janji firman Tuhan. Tuhan melihat hati kita, sebagaimana kita berusaha, berjuang dengan begitu tekunnya untuk menjadi serupa dengan apa yang Tuhan mau, supaya penantian kita tidak sia-sia. Ujung hidup kita ini kapan? Gak ada yang tahu. Sampai kapan? Gak ada yang tahu. Tapi kita harus siap-siap. Apa yang Tuhan mau taruh? Apakah Tuhan mau kita terus main-main? Main-main bukan berarti bukan main-main Bu Ana. Kami ini urus itu, mesti bikin ini, bikin itu Bu Ana. Yang di rumah saya kerjakan tidak kurang. Bangun pagi ngurus anak sekolah, pergi belajar, masak, ngurus rumah. Bener gak Oma? Ngurus jemaat, ngurus tentang keorganisasian. Mesti telepon suami yang masih dalam rumah sakit. Masuk katakan, sempatkan waktu duduk di kaki Tuhan. Gak kurang yang diurus. 24 jam itu kurang bagi saya. Jangan sia-siakan waktu kita. Kolose 3 ayat 14 berkata, Kolose 3 ayat 1 sampai 4 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat ini tidak berbicara untuk bayi rohani, tidak berbicara untuk bayi rohani. Satu saja titik poin gelap dosa yang masih tersembunyi tidak akan dijemput. Yesus datang dalam kemuliaannya, kita tidak akan dijemput. Oleh sebab itu Tuhan bilang, hendaklah engkau kudus, sebab aku ini kudus. Tidak mudah, benar. Perlu waktu belajar, benar. Tetapi
kemauan, bukan alasan. Asal ada kemauan untuk hidup benar, kita pasti bisa. Keras terhadap diri sendiri, barulah rohani kita bisa bangkit. Karena di dalam kita kesungguhan kita, di dalam kedewasaan rohani kita, roh kita, manusia roh kita itu hidup. Manusia roh kita ini makan. Jasmani dan pikiran ini, jiwa itu hanya sementara. Jasmani akan hilang menjadi debu kalau kita mati. Jiwa ikut bersama roh kepada Bapa di surga. Tapi kalau roh ini mati dulu selagi kita masih di bumi, bagaimana kita mau datang di hadapan Bapa? Roh itu yang nanti akan dibaharui menjadi tubuh kemuliaan. Dibawa naik ke surga. Kolose 3 jelas berkata, karena itu kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Siapa yang dibangkitkan? Kita semua. Dahulu kita adalah umat yang harusnya binasa. Kita sudah dibangkitkan. Bertanggung jawablah atas keselamatan kita. Jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dalam Tuhan, letihmu, capekmu, Tuhan gantikan kau. Tuhan sediakan tenaga yang baru. Sekalipun sampai kau sakit-sakitan, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Karena Tuhan itu jaminan. Ada orang mati sambil melayani. Zaman sekarang udah hampir gak ada. Zaman dulu iya para rasul, sampai nyawa mereka dikorbankan. Zaman sekarang enak. Mempertahankan iman ini tetap teguh aja susah, apalagi memberikan nyawa. Tunggu dulu deh Tuhan, ya kan? Kita harus berpikir bahwa kalau bukan Yesus menebus hidup kita, kalau bukan karena kasih Tuhan, kalau bukan karena engkau dan aku berharga bagi Tuhan, tidak mungkin datang ke dunia ini. Kalau Tuhan tidak mau kita menjadi duta, kalau Tuhan tidak bermaksud memakai hidup kita untuk memperluas kerajaannya, untuk membawa jiwa-jiwa, gak mungkin Tuhan salah rancangan. Tuhan tidak pernah salah rancangan. Ambil keputusanmu, putuskan lingkaran setan itu di dalam hidupmu. Belajar untuk hidup kudus, hidup benar, sekalipun jatuh bangun, tapi bertekun asal ada kemauan, Tuhan pasti menolong. Amin. Amin. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hari-hari ini bukan kita saja, Yesus juga diuji. Kalau engkau menjatuhkan dirimu ke bawah, tuh semua yang ada di bumi ini kuberikan kekayaan kepadamu. Jangan sekarang orang-orang juga memperoleh pencobaan-pencobaan seperti itu. Dari mana pencobaan itu? Kesenangan daging. Yesus ditawarin dunia aja dia nggak mau. Ada orang ditawarin ketenaran, jabatan aja udah dimurtad deh. Ditawari hawa nafsu, tinggalin Tuhan. Cukuplah menjadi orang Kristen. Tidak perlu ikut kebenaran firman. Tidak perlu mencontohi. Tidak perlu benar serius-serius amat lah. Yang penting orang Kristen, dosa jalan terus. Orang demikian sesungguhnya sudah mati sekalipun masih hidup. Apanya yang mati? Rohnya. Kalau punya waktu kesempatan untuk bertobat, kalau enggak, neraka sudah tersedia. Orang yang mau dewasa rohani, sekeras apapun makanan yang dia terima dari firman Allah, dia ambil untuk jadi cermin. Dia malu atas semua kelemahan-kelemahannya, atas semua perbuatan-perbuatan yang tidak setuju dengan firman Allah. Malu. Boro-boro dia mau melanjuti dan menyembunyiin, dia akan menelanjangi hatinya. Ya, oh iya, gampang. Oke Bapak, tolong aku Roh Kudus. Tolong, aku gak mau ini, aku gak mau itu, aku gak mau lagi. Gak mau.
Pada saat tingkat stres saya yang paling tinggi, saya juga pernah stres. Tapi stres paling tinggi saya cari Tuhan. Setan bicara, beli dong miras. Dulu kan lo gitu. Dicikan setan. Dari Yesus. Saya bawa menyembah. Gak usah dilawan. Suara setan itu kalau dilawan makin jadi. Menyembah aja. Menyembah. Tuhan tolong. Dan setiap persoalan Dia menolong kita untuk bisa mengampuni. Dia menolong kita untuk bisa mengasihi kembali. Dia menolong kita untuk berjalan keluar dari lingkaran setan ini. Tidak dulu diam. Hati kita harus kudus, harus bersih. Yang dilihat oleh manusia belum tentu benar. Jadi tidak perlulah kita menjadi orang yang kelihatannya rohani di rumah, roh halus. Di sini nggak ada. Di sini tidak ada, tapi harus koreksi hati. Bapak Ibu dan saya selalu koreksi hati lah setiap hari. Saya juga selalu ditegur kok, dan saya suka ditegur oleh firman Allah. Supaya saya semakin benar, supaya kita semakin benar, supaya kita semakin serupa dengan gambaran Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu itu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup kita ini ada Yesus, Roh Allah yang tinggal di dalam hati kita, yang menyelubungi kita, yang bertata dan berdaulat dalam hidup kita. Hidup kita ini bukan kita lagi. Apa yang kita perbuat, Dia tahu. Karena kelak roh ini yang Tuhan taruh di sini akan bersaksi di hadapan Allah. Dia akan bersaksi. Oh ya, ini dulu gini, semasa hidupnya bagaimana? Bisa disembunyikan? Tidak ada. Oleh sebab itu kita yang ada di dalam Kristus, hendaklah kita menjaga kekudusan itu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh perenungan, dengan penuh kesadaran, kerendahan hati, penundukan diri, kesetiaan, agar kita bisa membawa hidup kita ke dalam apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Itulah tujuan akhir hidup kita. Langit baru dan bumi yang baru. Satu cara yang jitu untuk kita menjaga kekudusan, selalulah introspeksi diri. Selalulah introspeksi diri. Lihatlah hati kita, lihatlah hidup kita. Apakah perbuatanku hari ini benar? Apakah ucapanku hari ini benar? Atau hari ini aku menjatuhkan orang, gosip, jatuhkan suami saya, menghina suami saya, menghina tetangga saya? Apakah hari ini mulut yang sama untuk memuji Tuhan dengan mulut yang sama, kata firman Allah, sembrono mengeluarkan perkataan kita tidak boleh sembrono. Orang yang dewasa itu bijaksana. Dia mengeluarkan perkataannya lewat pertimbangan yang dewasa, lewat pertimbangan yang benar, melibatkan Tuhan. Itu keputusan yang benar. Tapi orang yang tidak punya hikmat dan pertimbangan, bicaranya ngawur. Kemana-mana jadi batu sandungan. Orang yang demikian kalau tidak bertobat,
Sedangkan kita ini adalah orang yang berharga. Kalau masih tidak mau bertobat, engkau mengabaikan kasih karunia yang begitu besar. Kurang apa Tuhan? Salah apa Bapa? Salahkanlah keputusan sendiri. Keputusan kita yang selalu salah. Bapa begitu terbuka hatinya, tangannya menantikan kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Tetapi maukah kita sebagai anak kembali kepada Bapa? Maukah kita sungguh-sungguh bertobat? Bukan sekedar hanya baca firman di rumah, berdoa, cukup. Orang yang dewasa secara rohani, dia bukan lagi berbicara di gereja dilihat orang atau tidak. Dimanapun dia melayani Tuhan, ada jiwa yang datang di hadapannya, dia layani, dia doakan. Dimanapun dia berfungsi bagi kerajaan Allah, dia siap dengan kapasitas dan otoritas Allah. Itu orang yang dewasa secara rohani. Dia tidak butuh telepon diaken manajemen ibu gembala. Dirinya sebagai duta kerajaan Allah, dia siap. Dia siap karena semua orang sama dipakai Tuhan, mau atau tidak. Jadi pola pikir kita tidak boleh salah. Kita tidak bisa ke surga kalau cuma jadi jemaat, cuma ibadah, cuma melayani di gereja. Tidak sepenuhnya. Memang itu perlu, memang itu harus mutlak, tetapi itu tidak cukup. Hidup kita dimanapun, di sekolah, di tempat kerja, di tempat usaha, di tempat nongkrong, teman-temanmu, keluargamu, harus melayani. Engkau harus membawa kebenaran Allah, Injil yang benar itu kepada mereka. Orang yang dewasa rohani dia peka, nggak peka, dia peka dengan maunya Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan, aku menghasilkan buah ini. Besok lagi Tuhan, aku menghasilkan buah ini. Terima kasih Bapa, Engkau pakai hidupku, Engkau bawa aku dalam kesempatan-Mu. Aku bersyukur sehingga aku memperoleh satu kesukaan, sukacita yang begitu besar, efek dampak dari aku melayani-Mu. Orang yang dewasa secara rohani tidak bilang melayani lagi, capek deh. Itu orang yang memanipulasi Tuhan. Orang yang dewasa secara rohani, dia tahu membawa harga dirinya untuk Tuhan. Karena Tuhan bilang betapa berharganya dan mulianya engkau. Bawa hargamu di hadapan Tuhan. Jangan biarkan waktumu, kekristenanmu, imanmu hanya untuk dirimu sendiri. Alah, bukanlah, gak usah lagi, malu. Saya sudah buktikan, saya Kristen bukan karena gembala, karena gereja, tetapi Dia, Roh Allah yang hidup itu, yang akan memampukan kita untuk menjadi pelayan-pelayannya, untuk menjadi dutanya, untuk membawa kemuliaannya. Dia bergerak dengan pergerakan atmosfer yang berbeda-beda setiap hari. Setiap hari. Kan firman Tuhan bilang selalu baru setiap hari, kan? Benar gak? Bukan cuma berkatnya secara jasmani, secara ekonomi, tapi secara rohani juga. Berkatnya selalu baru setiap hari. Kita masuk dalam kedekatan dan melekat dengan Dia, kita akan tahu atmosfernya hari ini mau kemana. Hari ini apa yang akan terjadi? Jadi cari berita-berita, benar gak? Roh Kudus tak pernah berdusta. Benar. Apa yang terjadi ke dunia
mencakup peperangan rohani. Kenapa dia beritahukan? Supaya kau tahu berjaga-jaga. Bukan hanya tentang kota, keluarga, atmosfer yang terjadi, peperangan roh. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Orang dewasa tahu berperang melawan penghulu penguasa pemerintahan jahat, tipu daya iblis setan, atmosfer yang tidak kudus, yang tidak kelihatan. Orang dewasa tahu. Orang yang tidak dewasa dia tidak tahu. Rohnya belum aktif. Roh Kudus ada dalam hatinya? Ada. Tapi belum aktif ya. Oleh sebab itu kita harus memiliki hati untuk mengejar Tuhan, mengejar dan mengejar Dia lebih sungguh dan lebih sungguh lagi. Bukan berarti semua kegiatan dunia kita tinggalkan, bukan. Tetapi kita menyerahkan hidup kita, hati kita, perbuatan kita untuk dibenarkan Tuhan dan mengejar sebagai pelaku firman Allah. Sehingga kita membangun hubungan yang intim, melekat, nyatu dengan Bapa. Karena bukankah Yesus disalib untuk menyatukan kembali kita dengan Bapa? Jangan lupa itu. Jangan lupa. Bukan saja Yesus berkata aku dan Bapa itu satu. Engkau dan aku juga satu. Engkau dan Bapa juga satu. Seperti Bapa di surga mengasihi kita. Apakah kita mengasihinya? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihinya? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam segala suka, tadi firman lagunya lebih luar biasa. Dalam suka, dalam duka, dalam sukar, dalam berat, sekalipun berat, sekali Yesus tetap Yesus. Itu keputusanmu yang tidak bisa engkau pungkiri. Jadilah militan, karena sudah tidak ada waktu lagi, tidak banyak waktu lagi. Jangan kau terus berpikir, Tuhan, aku belum cukup mengumpulkan harta surgawi. Bagaimana nanti kau tiba-tiba datang, malam hari kah, pagi hari kah, subuh kah, mau menyesal? Tidak ada juga. Aku belum mengumpulkan harta surgawi. Kedewasaan rohani itu menentukan keputusan dengan cara yang benar. Karena pikirannya beres. Pikirannya dipimpin sama Roh Kudus, bukan roh halus. Orang yang pikirannya dipimpin oleh roh halus, dia banyak apa? Pembelaan diri. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus banyak apa? Pertobatan dan kesadaran diri. Kesadaran, sadar sesadar-sadarnya. Kalau dia tidak bertobat, dia binasa. Dan kebinasaan itu kekal. Sebentar kita mengambil perjamuan, mengambil bagian dalam menyantap tubuh dan darah Yesus. Maknanya apa? Maknanya kita mau benar-benar bertobat dan menjadi pelaku firman dan menjadi amanat agung, pelaku amanat agung, memberitakan kematiannya. Bukan setiap bulan kita mengambil perjamuan tanpa mengerti arti yang sesungguhnya. Arti sesungguhnya dari perjamuan kudus, kita mengambil bagian dalam kematiannya. Kita memperingati kematiannya. Kita belajar seperti dia, pikul salib, meneladani Yesus, siap melayaninya, siap untuk menjadi terang dimanapun Tuhan mau kau berada, siap menjadi garam yang tidak tawar, menggarami lingkungannya. Supaya apa? Supaya orang lihat Yesus lewat hidupmu. Supaya orang mendengar kebenaran firman-Nya. Untuk apa? Untuk orang itu diberi kelegaan. Untuk apa? Untuk orang itu tidak sedih lagi. Untuk orang mendapatkan kekuatan dan tidak memandang masalah yang lebih besar. Karena hanya Yesus, hanya di dalam Tuhan ada jawaban. Lalu kalau kita yang tahu semuanya hanya pendam dan simpan untuk diri sendiri, apa jadinya dunia yang gelap ini? Apa jadinya dunia yang semakin jahat ini?
kita. Hari-hari sibuk atur keluarga, benar. Sebagai imam engkau harus bertanggung jawab atas istri dan anak-anakmu, seisi rumahmu, dalam takut akan Tuhan. Tetapi bukan hanya itu tugas dan tanggung jawab kita. Ingat, berkat jasmani, berkat rohani, berkat ekonomi, yang utama adalah berkat rohani. Setelah berkat rohani, berkat jasmani dan ekonomi, Tuhan pelihara. Pasti Tuhan pelihara. Sampai hari ini saya tidak hidup dari gereja, Tuhan pelihara. Mau 8 tahun, tidak main-main. Pernah kok saya bilang kok kirim dulu kok 2 juta tiap bulan untuk uang dapur. Persembahan berapa kok? Kirim ke rekening saya. Sampai hari ini dapur saya, dengar sini, tidak hidup dari gereja uang persembahan. Saya hidup dari kasih karunia Tuhan. Jangan salah, Tuhan sanggup memelihara. Dia pelihara saya lebih besar, dia pelihara saya lebih luar biasa. Tinggal minta kok kepada sumbernya. Asal kita membawa diri kita ini untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Kalau kita bekerja di ladangnya Tuhan, hidup untuk Tuhan, apakah dia berhutang? Firman Tuhan bilang dia tidak berhutang. Dia tidak pernah berhutang. Saya lah yang berhutang, kita lah yang berhutang kepada Bapa. Kita hutangnya besar sama Bapa. Hitung aja oksigen yang kita pakai, nafas ini. Hitunglah. Dulu ada satu materi ya yang dihitung luar biasa ya, berapa puluh miliar ya hutangnya. Kalau kita hidup sampai 60 tahun, 70 tahun. Ya. Kedewasaan rohani dalam firman Tuhan ditandai dengan pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman, dia semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin teguh, semakin hari semakin dipoles oleh firman itu, sehingga dia semakin indah di mata Tuhan dan manusia. Bicaranya tidak melantur, tingkah lakunya tidak sembrono, tetapi sepak terjangnya menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Pikirannya dibaharui. Roma 12 ayat 2 berkata, Roma 12 ayat 2. Haleluya. Dia punya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Karena firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah yang akan membawa kita bertahan di hadapan Tuhan. Sebab kelak kita datang di hadapan Tuhan. Ibrani 5 ayat 14. Tidak bisa lagi berkata, ibu gembalaku yang tidak mengajarkan, direktur manajemen tidak mengajarkan, ketua gembala sel saya tidak mengajarkan. Sorry ya, mau ke surga itu tanggung jawab sendiri. Perjuangan iman itu tanggung jawab sendiri. Mau binasa atau mau hidup kekal itu hidup sendiri. Bukan kehidupan suamimu, istrimu, ya. Ibrani 5 ayat 14 berkata, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, peka, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi orang yang dewasa secara rohani, setiap saat dalam perbuatannya, dia berpikir terlebih dahulu. Ini baik gak ya? Ini sesuai gak dengan kehendak Tuhan? Baru diambil keputusan. Jangan jaga pergaulannya. Dia terlatih dalam hidupnya. Bagaimana dia membereskan hidupnya setiap hari, berdamai dengan Tuhan, dan membawa keluarganya. Imam-imam, khususnya para imam yang sudah menjadi suami-suami, ingat tanggung jawab
engkau membawa keluargamu. Sudahkah keluargamu ini melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan? Hidup benar. Tanggung jawab besar para imam. Sebab jika engkau hidup dalam takut akan Tuhan, hidup benar, seperti apa? Bahurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun. Oh, betapa indahnya berkat apa yang tidak Tuhan beri kalau engkau hidup benar dan takut akan Allah. Dari atas kepala turun ke jubah, turun ke janggut jubah dan turun. Berkat anak cucu turun. Tuhan sediakan, Tuhan siapkan. Adakah firman Tuhan berjanji, dari dahulu aku muda sampai aku tua? Adakah aku melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti? Adakah? Tidak. Karena janji Tuhan ya dan amin, dan itu mutlak kita kerjakan. Percaya saja. Kalau kita hidup benar, artinya kita sedang membereskan, kita sedang menyediakan, menyiapkan anak cucu kita diberkati Tuhan, bukan kutuk. Tapi kalau hidup kita tidak benar, suka berjudi, mabuk-mabukan, berzina, menipu, najis, maka anak cucumu juga akan menerima kutuk. Selagi ada waktu, berdamailah di hadapan Tuhan. Jangan sampai engkau meninggal dipanggil Tuhan, kutuk itu menimpa keturunanmu. Istri sebagai penolong, ingatkan suami-suami. Istri yang dewasa di dalam Tuhan. Suami yang aneh-aneh. Sekarang banyak suami aneh-aneh. Istri, dekatlah dengan Tuhan. Menangislah di kaki Tuhan. Supaya engkau dewasa diajar Tuhan. Supaya engkau dewasa membawa suamimu. Saya sudah mengalami. Saya tahu tidak mudah. Ada benci, ada marah, ada kecewa, ada rasa tidak bisa terima. Mendekatlah kepada Tuhan. Berdoa untuk suamimu. Maka suamimu akan benar. Tuhan benarkan. Tuhan akan benarkan dia. Tuhan jamah hatinya supaya dia mau bertobat dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebab jika dia tidak bertobat, jika imam tidak bertobat, mau rebutan dengan siapa untuk membawa perjuangan ekonomi keluarganya nanti, semakin sulit ke depannya, semakin susah. Mau? Atau mau tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan? Pilihan ada pada kita masing-masing. Jangan sampai melarat dulu baru cari Tuhan. Ada uang dipakai untuk foya-foya, ada uang dipakai untuk berzina, ada uang dipakai untuk mabuk-mabukan, ada uang dipakai untuk rokok kudus. Sudahi semua kebodohan. Pilihan-pilihan itu hanya membuat kita binasa. Orang yang demikian tidak akan mampu menggunakan kapasitas anak raja. Hanya orang yang dewasa secara rohani lah yang disebut anak-anak Allah. Dia punya kapasitas, dia punya otoritas. Ketika dia bilang, "Hai setan, keluar kau," maka setan akan keluar. "Hai anak, tunduk dalam kebenaran firman Allah." Tunduk. Dengan otoritas itu kita akan tunduk. Hai engkau kebangkrutan, kemiskinan, kedinginan, kelaparan, kejatuhan, engkau tidak berkuasa atasku. Tubuhku ini bait Allah. Kau punya kapasitas untuk mengatasi semua kelemahan-kelemahan itu. Dan otoritas Allah akan turun. Tiba-tiba kita sudah lewatin kelemahan itu. Kita tidak melakukannya. Roh Kudus akan memampukan kita. Karena orang dewasa itu bergaul
bergaulnya lebih intim dengan Roh Kudus. Lebih intim, lebih dekat, lebih erat, lebih melekat dari suami ataupun istrinya. Lebih melekat dari pakaian di badannya. Rohlah yang hidup penuhiku. Di kamar itu saya senang. Saya senang sekali. Termasuk cucu saya. Kalau saya udah buka lagu penyembahan, itu terus YouTube. Nggak tahu lah internetnya berapa menit ya. Dia tidur. Dia tidur. Gak ada lagu lain, lagu penyembahan. Tidur. Kita percaya dalam hadirat Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus. Anak bayi itu paling peka. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus mengusahakan hidup intim dengan Allah. Percuma kita kenal dari perjanjian lama sampai perjanjian baru kalau kita tidak hidup dengan gairah api Roh Kudus. Orang yang dewasa secara rohani, apinya itu akan menyala-nyala terus. Mana ada yang bilang melayani malaslah, nanti dulu, nggak, bulan depan aja. Belum bu, belum. Nggak ada. Itu masih anak-anak, masih bayi. Dan bayi tidak ada di surga. Bayi tidak ada di surga. Tidak ada di surga. Kita harus menjadi dewasa. Izinkan api Roh Kudus itu membakar hidup kita. Bukankah kita ini mau menjadi kuat di dalam Tuhan? Bukankah kita ini mau berfungsi bagi pekerjaan Tuhan? Bukankah kita ini menjadi dutanya di akhir zaman? Sudah tidak ada waktu. Bukankah kita mau meneladani Yesus? Teladan yang segi dari sisi mana yang mau kita ambil? Dari disalib? Oh, gak ada yang mampu. Oh, enggak Bu Ana. Gak mungkin lah mau disalib. Sakit. Dari segi mana? Penyangkalan diri. Berapa persen kita menyangkal diri? Berapa persen? Dari segi ketaatan. Saya pusing. Jujur sebagai gembala saya pusing. Pusing atur pelayanan. Dari segi mana kita mau meneladani Yesus? Ketaatan kan? Menyangkal diri kan? Setia kan? Setia kan? Hello. Tuhan mencari orang-orang yang setia di akhir zaman ini. Orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran ini adalah orang yang setia. Orang yang dekat dengan firman dengan Roh Kudus adalah orang yang setia. Pada masa akhir zaman Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita menyembah dalam roh dan kebenaran? Kalau setiap ujian penyembahan, angkat tangan aja ya Allah. Saya ini dua-dua tangan sakit ya. Koyok-koyok terus. Yang di rumah tahu. Tapi kalau angkat tangan saya angkatnya demi Tuhan. Demi aku menyembah meninggikan Tuhan. Karena saya kena sendi. Dua-dua sakit. Kaki koyok semua. Tapi saya mau menari untuk Tuhan. Bukan mengatakan diri saya baik. Jangan negatif. Saya sedang memberikan teladan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Mau enggak? Ai mai, ai kaya so tiền kaya so bè ya, ai vẫn mày này, mà si ai vẫn mày ai một tia xin tia ơi, ai một chuyến về. Sim ai su. Kasihnya semakin hari harus semakin besar. Gak ada lagi ya Buddha, Gembala mau ngomong apa, ngomong terserah dia lah. Itu bukan sikap pemikiran yang benar. Orang dewasa tidak demikian.
Orang yang dewasa, dia selalu terus menggali, mencari firman Allah. Rohnya menyala-nyala untuk Tuhan. Jangankan hari Senin, hari Minggu pulang gereja rindu lagi mau ke gereja. Kok Selasa, Rabu lama kali minggu lagi. Dia menanti-nantikan persekutuan dengan Tuhan. Itu orang yang benar-benar menyala-nyala di dalam Tuhan. Gak usah dikomando. Dia terus mau, Tuhan, Bapak, apa yang kau mau aku kerjakan? Apakah engkau mau aku doakan untuk siapa? Orang yang dewasa itu peka. Tiba-tiba datang, ini loh, ini. Masuk kamar, doakan. Karena mungkin bisa saja, bukan mungkin, bisa saja ketika Tuhan menaruh dia, mau engkau doakan, orang itu luput dari mara bahaya. Dan sering terjadi seperti itu. Allah tahu. Allah bisa pakai siapa saja. Sekalipun anak kecil, Tuhan bisa pakai. Ya, di luar negeri ada satu anak 3 tahun aja, pengkhotbah, menjadi pengkhotbah bahasa roh terus, dan tumpah tangan orang pelanting jatuh. Anak kecil diajar aja sama orang tuanya enggak, dia dipimpin dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana dengan orang dewasa? Hidup yang dewasa, yang penuh dengan kapasitas dan otoritas, hidupnya akan menghasilkan buah lewat pengenalannya akan Kristus secara mendalam. Yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran yang sesat. Dia selalu rindu untuk bersekutu di dalam satu komunitas. Orang yang dewasa secara rohani akan terus berdiri di barisan paling depan di dalam menyatakan diri sebagai duta kerajaan Allah. Dia melakukan segala sesuatu teladan di dalam kebaikan dan kebenaran bersama Roh Allah. Seorang dewasa secara rohani juga, dia mengenal Kristus secara mendalam, dia mampu membedakan setiap ajaran-ajaran. Dia menghasilkan buah-buah roh. Keadaan semakin jahatnya dunia ini, buah-buah roh semakin satu persatu, semakin kuno dan masuk museum. Semakin jarang ditemui. Apa itu buah-buah roh? Oh, Galatia 5. Tolong buka buah-buah roh. Dia menghasilkan buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Itu adalah attitude dan pemikiran serta pembawaan dirinya diubahkan menjadi pribadi yang lebih sabar, penuh kasih. Ayo buka buah-buah roh. Siapa yang udah dapat? Hari ini bukan khotbah tentang buah-buah roh, tetapi orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, hidupnya berubah dan mau diubahkan. Ayat 22 kok. Dia punya kasih. Tidak cuek sama gereja, pekerjaan Tuhan. Dia merasa memiliki gereja ini. Dia memiliki kasih kepada Pak Pandu. Dia punya peranan dan kepentingan. Dia ambil peran, punya beban ilahi dalam hatinya untuk pekerjaan Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan, baru mengasihi sesama. Dia punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera. Gak tiap hari melulu kekhawatiran, khawatir, cemas dan cemas. Dia punya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dia punya kelemah lembutan dan penguasaan diri. Belajar beberapa poin ini, Galatia 5 ayat 22-23. Belajar. Orang yang dewasa rohani, dia berjuang di sini. Tetap masih berjuang, apalagi masih anak-anak rohani. Sedewasa dimanapun, tetap masih berjuang di sini. Tapi inilah yang Tuhan mau. Inilah yang Tuhan mau.
supaya kita benar-benar menjadi satu cerminnya Tuhan di dunia ini. Serupa kan? Segambar dengan Allah. Jangan jadi anak Tuhan tapi pemarah, caci maki. Itu anak setan itu. Bukan anak Tuhan. Tuhan tidak dipermuliakan. Tapi biarlah kita hidup di waktu yang singkat ini. Hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Ada seorang anak Tuhan terakhir. Seorang anak Tuhan bernama John Wesley. Buka gambarnya apa? John Wesley ini, dia adalah seorang pemimpin rohani, seorang pengkhotbah. Pada tahun 1791 dia meninggal di Inggris. Dia punya pernyataan begini: lakukanlah semua kebaikan yang Anda bisa dengan semua cara yang Anda bisa di semua tempat yang Anda bisa pada semua waktu yang Anda bisa kepada semua orang yang Anda bisa kepada semua orang yang Anda bisa selama Anda bisa dan Anda mau. Jadi lakukan segala perkara dengan sebaik-baiknya, yang terbaik. Lakukan semua itu dengan terbaik dan yang Anda bisa. Jangan cuma duduk ngerumpi ngomongin gembala, ngerumpi ngomongin si A si B. Ngomongin firman Tuhan. Bisa. Pasti bisa. Berkahnya mana lebih besar? Ngomongin firman Tuhan lebih untung atau gosipin orang lebih untung? Apalagi gembala, biji mata Tuhan, hati-hati loh. Dicongkel-congkel nanti hidupmu sendiri. Saya tidak bela diri, tapi saya tidak mau nanti Anda menuai buah yang Anda tabur sendiri. Kita harus meneladani Kristus dengan sikap kedewasaan rohani. Kita harus mampu meneladani Yesus dalam perkataan, dalam perbuatan. Harus terus-menerus diubahkan. Semakin kelihatan dari keteladanan itu sikap yang memuliakan Tuhan. Mengikut Yesus harus sampai ke akar. Jangan mengikut Yesus cuma di permukaan. Orang dewasa secara rohani, akarnya 1, 2, 3, 4, makin lama makin banyak akarnya. Pohonnya makin besar, makin rimbun dan menghasilkan buah. Puji Tuhan, berkat Tuhan firman Tuhan hari ini. Mari saya persilakan tim Atar untuk maju ke depan. Biarlah setiap kita mengikuti Tuhan sampai akhir nafas kita. Biarlah setiap kita belajar dan menyimpan semua firman yang sudah kita dengar untuk menjadi rema di dalam hati kita, sehingga lewat rema itu ada satu kapasitas kekuatan Allah yang akan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman, untuk diubahkan dan dipulihkan. Kepada Pak Ahok, petugas perjamuan, saya persilakan. Bapak Ibu bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Engkau perlu berdamai terlebih dahulu. Jika masih ada yang kurang berkenan, selesaikan di hadapan Tuhan. Perjamuan kudus tidak bisa sembarangan dilakukan. Harus dengan hati yang benar dan mengakui Tuhan. Hati yang kudus dan mengakui pelanggaran.
roti dan anggur ini adalah buatan tangan manusia. Tetapi ketika kuasa otoritasmu turun, Engkau mengubah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darahmu, yang ketika kami mengambilnya, Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan Tuhan berkat-berkat rohani yang baru. Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada setiap kami. Engkau memberikan api kuasa-Mu ya Roh Kudus untuk setiap kami. Ketika kami mengambil tubuh dan darah-Mu, kami memberitakan kematian-Mu. Kami menjadi sependeritaan dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan. Hanya ku temukan Ingatlah pengorbanannya, bagaimana ia menderita, bagaimana ia menanggung segala kehinaan di atas kayu salib. Dia yang harusnya tidak berdosa dijadikan berdosa. Dosa kita lah yang dipikulnya. Dia yang tidak terkutuk dijadikan terkutuk. Kutuk kita lah yang dipikulnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, renungkan pengorbanannya, renungkan kasihnya,
Pikirkanlah apa yang Tuhan lakukan dengan mengambil engkau sebagai anak-anak kesayangannya, dengan mengatakan engkau berharga di mataku. Dia menjadikan engkau dan aku berharga di mata Bapa. Jangan lagi mau tinggal dalam segala lingkaran dosa. Ambil keputusanmu, beritakan kematiannya, bawa keselamatan, sampaikan Injil kebenarannya kepada setiap orang yang engkau temui. Bapak Ibu yang terkasih, percayakan engkau bahwa roti yang ada di tangan kananmu ini adalah tubuh Yesus. Bapak Ibu percaya dan yakin ini tubuh Yesus. Jika engkau yakin dan percaya, sebelum engkau memakannya, mari kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, anggur yang adalah darah Yesus yang ada di tangan kananmu, yang betapa kudus dan sucinya. Ketika engkau meminum dan memakannya, ketika itu masuk ke dalam tubuhmu, biarlah engkau mengingat engkau harus selalu kudus, sebab Allah itu kudus. Darah ini yang mengampuni dosa-dosamu. Dia sudah melakukan, sudah selesai. Sudah selesai. Biarlah kita tinggal dalam kasih karunia dan kebenarannya. Bapak Ibu yang terkasih, yakin dan percaya engkau ini adalah darah Yesus. Yakin dan percaya engkau ini adalah darah Yesus. Sebelum kau memakannya, meminumnya, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus.
oleh seluruh kebenaran-kebenaran firman-Mu, agar hati kami memiliki bencana hati yang baru, bencana hati yang Kau pulihkan ya Tuhan. Kami memiliki bencana hati yang murni dan kudus di hadapan-Mu. Bapa, ini umat-Mu Bapa. Dekap kami dalam kasih sayang-Mu. Biarkan kami mencari Engkau dengan segenap akal budi kami. Kami ingin selalu dalam hadirat-Mu, tinggal bersama-Mu. Bakar hati kami. Bakar hati kami, Roh Kudus. Untuk kami semakin setia kepada-Mu. Kelak Engkau datang menjemput kami di awan permai. Kami ada bersama-Mu di dalam kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Kami butuh Engkau lebih dari segalanya. Biarlah manusia batinnya kami Tuhan melekat bersama-Mu, ada di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah manusia batinnya setiap kami peka di dalam Engkau. Engkau menuntun kami ke air yang tenang, dan Engkau membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Hanya bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kasih karunia-Mu, buat kesempatan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih.